Baik, perkenalkan nama saya Fadahila Akmal dengan NRP 20362111028 dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil, Prodi Teknik Rekayasa Konstruksi Bangunan Air dari LKMM kelompok besar Arjuna, kelompok kecil Gisnu. Di sini saya akan membuat video tentang seperti apa sih logical fallacy itu dan contohnya. Jadi, logical fallacy atau kesalahan berpikir itu penggambaran bagaimana ketika seseorang ini memiliki pola pikir yang salah atau sesat, sehingga bisa dikatakan sebagai logical fallacy dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kesalahan berpikir ini disebabkan karena seseorang ini tidak mengetahui topik yang ia bahas, atau salah pemahaman, atau tidak serius dalam beropini. Baik, berikut adalah contoh video dari kesalahan berpikir ya. Saya ditawari karena tiket saya besoknya baru pulang dan itu pun siang. Mereka menawarkan besok masih ada lagi katanya. Ikutlah saya di situ. Saya kira itu sama. Tidak tahunya ada itu. Saya tidak tahu. Bagaimana orang tidak tahu? Anda menyampaikan ini ke klarifikasi ke polisi atau sempat dipanggil tidak? Tadi pertanyaan saya. Perbuatan saya diundang itu apakah perbuatan pidana? Kenapa saya harus klarifikasi? Itu dulu. Pertanyaan saya, apakah sempat ada yang memanggil? Ada yang Pertanyaan saya, apakah itu kejahatan? Saya bertanya, Anda. Pertanyaan saya tanya. Makanya, apakah itu kejahatan? Menceritakan dalam seminar tentang strategi counter terorisme, jangan sampai orang terjebak. Itu apa kejahatan? Bang Munarman, saya bukan polisi. Makanya saya jawab. Anda bertanya pengalaman Anda. Apakah Anda pernah dipanggil? Pertanyaan saya itu. Makanya saya jawab. Apakah itu kejahatan? Pernah atau karena tidak? itu bukan Anda kejahatan. tidak mau menjawab. Bukan karena itu bukan kejahatan. Berarti tidak ada pertanyaan pernah apa tidak? Oh, tidak ada. Berarti memang belum pernah dipanggil. Berarti Anda minta saya dipanggil? Saya bertanya pernah atau tidak. Ya berarti kan Anda minta saya dipanggil ya? Perlu dipanggil tidak? Perlu dipanggil tidak untuk mengklarifikasi? Bagaimana? Itu peristiwa pidana yang dipanggil oleh polisi. Perlu dipanggil untuk mengklarifikasi tidak, Pak? Peristiwa pidana. Jadi jangan menggiring. Ini menggiring. Saya bertanya. Menggiring itu namanya, bahkan bertanya itu. Kalau saya bertanya, itu pernah didatang atau tidak? Itu dalam teori hukum, itu namanya pertanyaan jebakan. Anda tidak boleh melakukan pertanyaan jebakan. Itu berbahaya buat opini. Pertanyaan jebakan. Pertanyaan saya simpel sekali. Anda pernah dipanggil atau tidak? Ya, itu pertanyaan jebakan. Perlu dipanggil atau tidak? Nah, itu pertanyaan jebakan juga itu. Saya pertanyaannya ke narasumber saya yang ini. Perlu tidak dipanggil? Itu kan provokasi itu kalau dalam bahasa lainnya itu. Kalau kehadiran seperti itu, apa alasannya pemanggilan? Kan itu masalahnya. Jadi memang kita dalam hal ini ya, kita harus meletakkan ini dulu dalam. Jadi pada video tersebut terdapat seorang lelaki dan seorang pembawa acara, yaitu Mbak Nana di acaranya. Jadi di situ pembawa acara kan bertanya kepada si tamu undangan. Nah, tetapi di situ tamu undangan itu seperti mengelak, tetapi cara mengelaknya itu dengan menimpal balikan suatu pertanyaan kepada si pembawa acara. Nah, sehingga di situ terlihat sekali bahwa si tamu undangan ini malah justru menjatuhkan si pembawa acara karena si tamu mengatakan bahwa pertanyaan yang ditanyakan oleh si pembawa acara ini justru malah ini mengarah ke penggiring, padahal kan ini pertanyaannya ini terkait apa dia pernah dipanggil atau tidak, ya kan jawabannya cukup simpel, iya atau tidak. Kalaupun memang tidak bersedia untuk menjawab pertanyaan dari si pembawa acara, seharusnya tamu undangan itu bisa mengatakan, ya saya tidak bersedia atau bagaimana, karena di situ juga si tamu juga sebenarnya punya hak sih, tapi dengan cara tamu yang seperti itu menurut saya justru malah ini ya, kesalahan berpikir malah dan mulai menjatuhkan si pembawa acara ya. Sehingga menurut saya
dari video tersebut itu contoh dari kesalahan berpikir, yakni strawman, yang mana terjadi ketika seseorang penutur berpikir sesat dalam pemikirannya melalui argumen yang salah. Nah, tujuannya ini agar mudah dipahami, tetapi argumennya ini tidak berkaitan dengan topik yang ditanyakan dari si pembawa acara itu tadi, justru malah menimpalbalikan ke si pembawa acara itu tadi. Baik, sepertinya sekian dari saya. Apabila ada salah atau salah penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.